dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih karena telah mensubscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe nggak ada ruginya, kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan membahas tentang makanan pengganti nasi. Jadi apa saja sih yang bisa dimakan untuk menggantikan nasi? Oke, apakah tersedia di Indonesia? Apakah mahal bahannya? Kita akan bahas pada konten kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi makanan alternatif pengganti nasi itu ternyata ada banyak. Dan bukan hanya buah-buahan, bukan hanya umbi-umbian, ternyata banyak. Kita akan bahas satu persatu. Makanan alternatif pengganti nasi. Yang pertama adalah kentang. Kentang ini ternyata sudah lama dikenal sebagai sumber karbohidrat, ya kan? Banyak yang sudah tahu bahwasanya kentang memang sumber karbohidrat. Nah, umbi yang satu ini kerap dianggap jadi alternatif pengganti nasi yang lebih ramah untuk para perempuan atau wanita atau pria yang lagi diet. Nah, kemudian yang kedua adalah talas. Karbohidrat menjadi nutrisi tertinggi dalam talas, ya kan? Jadi karbohidrat diubah menjadi faktor yang sangat penting, ya kan, untuk pengganti nasi ini. Dan karbohidrat ini ternyata pada talas yakni 77,9%. Talas punya kandungan amplopektin yang membuat umbi ini sangat lengket. Oke. Kemudian yang ketiga adalah singkong dan ubi. Keluarga singkong dan ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Beberapa kota di Indonesia juga menggunakan umbi ini sebagai makanan utama. Oke. Kemudian yang keempat adalah pisang. Ternyata pisang juga jadi sumber karbohidrat dan mineral, terutama kalium. Pisang juga jadi vitamin B6, C, dan juga folat, potasium, dan juga antioksidan. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari pisang, ya kan? Kemudian untuk yang selanjutnya adalah gandum. Ternyata kandungan gandum ini yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat juga, ya kan? Seperti pada sereal atau roti. Nah, ini biasanya bisa digantikan untuk nasi, seperti orang-orang di western, seperti itu ya kan. Kemudian yang selanjutnya adalah jagung. Sebagai pengganti nasi, jagung biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menyenangkan, ya kan, dan juga mengenyangkan. Nah, ternyata dia dapat direbus saja udah menjadi sumber karbohidrat, ya kan. Apalagi orang Indonesia ditambah dengan keju, ditambah dengan susu, ya kan, malah semakin mantap, enak sekali gitu ya kan, apa jasuke ya namanya ya. Oke, ternyata sumber makanan pengganti nasi itu ada banyak lagi nih. Kembang kol, wow, nggak nyangka ya ternyata kembang kol ini dapat menjadi sumber makanan pengganti nasi. Kenapa? Karena kembang kol ini menjadi makanan pengganti nasi yang memberikan sensasi kenyang dalam jangka waktu yang lama, ya kan. Kembang kol ini mempunyai nutrisi begitu baik seperti protein, mineral, vitamin, karbohidrat, dan juga karbohidratnya itu karbohidrat yang lembut tanpa lemak, seperti itu. Kemudian jagung, seperti yang tadi, ternyata jagung itu setiap 100 gramnya itu mampu memberikan kalori sebanyak 345. Wow, ternyata banyak ya. Dan juga banyak vitamin lainnya seperti vitamin A, B, dan juga E. Kemudian selanjutnya ada telur. Telur ini biasanya kan sumber protein ya, orang mengiranya. Ternyata telur ini sangat mudah kita sajikan mengandung vitamin yang baik, ya kan? Kemudian apa saja sih vitamin yang ada di telur? Ada folat, asam lemak, zat besi, dan juga omega 3. Dan juga kalori pada satu telur itu ternyata bisa menyebabkan 60-70 kalori, ya kan? Kemudian kentang. Nah, kentang ini manfaat bagi tubuh cukup baik, ya kan, seperti vitamin C, vitamin B, zat besi, kalsium, kalium, seperti itu. Kemudian talas. Talas ini juga dapat menurunkan resiko terkenanya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Kemudian untuk sukun, yakni dikonsumsi dengan cara dikukus atau digoreng, ini juga dapat bermanfaat karena dia mengandung senyawa flavonoid, ya kan, yang bermanfaat untuk memelihara ginjal dan juga jantung. Kemudian ubi jalar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata banyak sekali manfaat ubi jalar, dan juga ada vitamin A di sana, ya kan. Kemudian adapun kedelai. Kedelai ini ternyata memang
sebagai sumber protein dan juga dia sebagai sumber vitamin yang lain juga, dan juga kacang hijau. Ternyata ini adalah 10 sumber makanan pengganti nasi ya kan. Pengganti nasi ini ternyata bisa mengenyangkan nih kan, tapi sesuai porsinya. Jangan sampai kalian juga tidak makan nasi tapi makan talas tiap hari dan talasnya itu bisa berkilo-kilo ya, jangan ya. Itu juga berbahaya kalau terlalu banyak. Oke? Oke, 4 sumber karbohidrat yang baik untuk turunkan berat badan. Ternyata ada sumber karbohidrat yang baik untuk menurunkan berat badan. Yang pertama adalah pisang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata pisang itu kaya akan glukosa dan juga kalium. Selain itu, dia dapat menambah energi, mencegah kram otot. Kemudian, satu buah pisang itu ternyata mengandung 36 gram karbohidrat baik, ya kan? Nah, kemudian untuk apel, di mana apel ini juga bisa, ya kan? Di mana varietas apel yang Pink Lady ini memiliki tingkat antioksidan, flavonoid yang tinggi, dan senyawa pembakar lemak. Kemudian untuk brokoli dia mengandung fitonutrien ya kan yang disebut dengan sulforapan ya, di mana dia ini dapat meningkatkan testosteron dan melawan lemak tubuh. Dan yang terakhir adalah bayam, dia mengandung karbohidrat yang baik dan juga kaya akan protein untuk pemulihan dan juga pertumbuhan daripada otot. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari buah-buahan yang ada di sekitar kita tapi dapat menggantikan fungsi sebagai nasi. Bahkan ada juga sumber karbohidrat yang ternyata baik untuk menurunkan berat badan, ya kan? Jadi jangan pernah takut untuk makan sayur dan juga buah karena itu sangat-sangat sehat, ya kan? Asal kalian konsumsi dengan benar. Jangan terlalu over ya kan. Kalian cuma makan sayur saja tapi tidak ada kandungan karbohidrat di sana juga nggak baik. Seperti itu. Begitupun sebaiknya kalian hanya makan sayur saja tapi tidak ada kandungan protein juga tidak baik. Kalau bisa isi piringmu dengan beragam. Maksudnya gimana? Jadi di sana ada beragam menu, ya kan? Ada karbohidrat, protein, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, semakin beragam semakin baik. Tapi hindari yang digoreng-goreng itu karena dapat mengakibatkan hiperkolesterol ya kan. Oke, jadi cukup sekian konten aku pada kali ini, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe nggak ada ruginya. Dan buat kalian apabila masih belum paham, kalian silakan untuk follow Instagram aku @nisafariansyah, dan jangan lupa untuk share, comment, and also like, oke? Pokoknya jangan lupa semuanya untuk di-share, komen, dan like. Terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku. Terima kasih.